Hai, Sobat Dunia Donghua, melanjutkan dari cerita sebelumnya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Penyebabnya tidak jelas, dan situasi saat ini juga tidak jelas. Tetua tertinggi, bawa beberapa ramuan penyelamat hidup, cepat pergi. Saat kata-kata Raja Wu Hen selesai diucapkan, dia mendapati sosok Ye Qing tidak terlihat lagi. Begitu dia mendengar bahwa Gu Changge telah menarik hukuman surgawi, pupil matanya mengerut, dan dia langsung melangkah dan melintasi kehampaan. Sialan, hukuman surgawi. Terakhir kali aku melihat hukuman surgawi adalah lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin anak itu menarik hukuman surgawi? Sambil melintasi kehampaan, Ye Qing tak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Anak itu sungguh berharga dan tidak boleh mengalami nasib sial apapun. Saat ini, pasangan Taoisnya semuanya telah memperoleh bakat tubuh suci dengan mengonsumsi ramuan. Meskipun aku tak bisa berkultivasi ganda dengan anak ini, dan efeknya akan melemah 100 kali lipat, tetapi jika aku memperlakukannya dengan baik, mungkin masih ada kesempatan untuk memperoleh bakat tubuh suci di masa mendatang, kan? Lagi pula, ramuan ini tidak kehilangan khasiatnya seiring berjalannya waktu. Asalkan jumlahnya cukup besar, seekor babi pun dapat mengembangkan bakat tubuh suci. Dia tidak bisa mati. Memang ada banyak ramuan penyelamat nyawa di gudang harta karun Sekte Pedang, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengambilnya. Terlebih lagi, sebagai kekuatan besar alam abadi tanah, selama pihak lain masih bernafas, atau bahkan jika mereka sudah berhenti tetapi belum benar-benar tenang. Aku bisa menstabilkan mereka dengan paksa, dan belum terlambat untuk meminum ramuan itu. Bagaimanapun, aku tidak boleh terlambat, atau itu akan menimbulkan masalah. Setelah Ye Qing pergi, Raja Wu Hen segera pergi ke gudang harta karun, mengeluarkan berbagai macam ramuan roh penyelamat hidup dan penyembuh, selalu bersiap untuk memperpanjang hidup Gu Changge. Adapun Gu Changge, yang saat ini tengah terkunci oleh aura siluet hitam itu, keringat dingin tak dapat tidak terbentuk di dahinya. Rasa penindasan yang mematikan ini. Apakah ini perlakuan yang seharusnya diterima alam pemusnahan tingkat 9? Di hadapannya, sudah tersedia penghalang yang tak terhitung jumlahnya yang dipasangi energi spiritual, sedikitnya 1000 dalam sekejap. Meski begitu, itu tidak memberinya sedikit pun rasa aman. Kekuatan petir kesengsaraan melonjak di sekelilingnya, melekat padanya sedemikian rupa sehingga membentuk sesuatu yang menyerupai baju besi. Seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya ungu dari petir kesengsaraan. Hanya trik ini saja, kultivator alam sage biasa tidak akan mampu menembus pertahanannya, dan menyerangnya pun mungkin tidak akan mampu menahan sambaran petir kesengsaraan. Meskipun kekuatan itu jauh melampaui kekuatan petir kesengsaraan, pada akhirnya itu hanyalah peningkatan dari kekuatan yang sama. Petir kesengsaraan yang berubah menjadi baju besi ini seharusnya juga sedikit melindungiku. Mendorong kekuatan petir kesengsaraan ke puncaknya, bahkan matanya berubah ungu. Dia tampak luar biasa, tetapi dia tetap gelisah. Sambil memegang pedang terbang kelas abadi di tangan kanannya, lambaian tangan kirinya membuat teratai emas kelas 12 yang tergantung di atas laut ki-nya menyatu dalam telapak tangan kirinya. Saat teratai emas berputar cepat, ia berubah menjadi irama Tao emas yang menyebar kemana-mana, menempel pada baju zirah kesengsaraan asli, mengubah lengkungan ungu menjadi ungu emas. Dia lalu mengambil beberapa harta ajaib dari cincin luar angkasa, mempersembahkannya di hadapannya, dengan harapan bisa memperoleh pertahanan. Dia tidak berani mengabaikan tindakan pertahanan apapun yang bisa diterapkannya. Bahkan ketika mendorong teratai emas kelas 12 hingga ekstrim, kitab suci Tao berwarna emas gelap di tulangnya mulai berkedip, meningkatkan tubuhnya secara signifikan. Pada saat ini, meskipun wilayah kekuasaannya masih dalam tahap awal pemusnahan tingkat ke-9, kekuatan yang ia tunjukkan sudah cukup untuk bersaing langsung dengan kekuatan besar alam raja sejati. Para penonton itu terdiam. Bahkan leluhur keluarga Gu pun tercengang, tidak pernah menyangka anak ini memiliki begitu banyak keterampilan yang menantang. Aura yang dipancarkannya bahkan memberikan tekanan pada leluhur sendiri. Dan saat ia menyelesaikan tindakan tersebut, awan kesengsaraan di atas kepalanya tiba-tiba menghilang. Yang tersisa hanyalah sosok berjubah hitam yang tingginya beberapa ratus kaki, perlahan-lahan menundukkan kepalanya seolah-olah sedang mengamati semut yang akan dihancurkan oleh hukuman surgawi. Di tangan bayangan itu, masa kekuatan hukuman surgawi hitam telah sepenuhnya menyerap kekuatan seluruh awan kesengsaraan. Saat ia bergerak, sambil mengangkat tangannya dengan santai, masa petir kesengsaraan hitam itu berubah menjadi bentuk ramping, seperti tombak. Akan tetapi, di tangan bayangan raksasa itu, ia tampak agak kecil. Tiba-tiba, bayangan itu sedikit menunjuk ke arah Gu Changge. Tombak hukuman surgawi hitam langsung melesat ke arah ujung jarinya. Pop, ruang itu pecah tepat di tempat tombak hukuman surgawi lewat, memperlihatkan kekosongan, bagaikan ekor hitam yang tertinggal di udara. Seketika, tombak hukuman surgawi bertabrakan dengan penghalang. Lapisan-lapisan penghalang roh, yang cukup untuk menahan serangan berkekuatan penuh dari seorang kesempurnaan alam pemusnahan tingkat ke-9, hancur dengan mudah setelah bersentuhan dengan tombak hukuman surgawi. Seperti ribuan cermin yang pecah, suara renyah terdengar.
Menghadapi tombak hukuman surgawi yang mengerikan ini, Gu Changge tidak berani ceroboh sedikit pun, matanya langsung berubah menjadi warna ungu emas, mengaktifkan bakat murid Tao-nya. Kalau tidak, dengan kecepatan tombak itu, dia hampir tidak akan bisa melihat dengan jelas, tidak akan bisa bertahan dengan tepat. Bersamaan dengan itu, melihat tombak hukuman surgawi yang menembus ribuan penghalang tanpa halangan, sudah mendekatinya, dia berteriak pelan. Dentang, suara lonceng Tao berdentang, dan dunia kehilangan warnanya di hadapannya. Pada saat ini, memanfaatkan celah ini, dia langsung mengaktifkan kemampuan ilahi bawaan lainnya, Fatian Xiangdi. Sosok emas yang duduk di atas laut Qi tumpang tindih dengan sosoknya sendiri, namun dia tidak memilih untuk memperbesar sosoknya. Dalam pertempuran, pembesaran Fatian Xiangdi ada gunanya, tetapi sekarang, dia hanya ingin menggunakan peningkatan yang dibawa oleh Fatian Xiangdi, sebaliknya pembesaran akan membutuhkan usaha lebih besar untuk melindungi dirinya sepenuhnya dengan baju zirah yang dibentuk oleh kekuatan guntur kesengsaraan dan kekuatan teratai emas. Kali ini, waktu transendensi Tao Bell berlangsung kurang dari setengah napas sebelum menghilang. Pada saat operasi dunia dilanjutkan, dia telah mengarahkan pedang terbang kelas abadi di tangannya ke tombak hukuman surgawi hitam. Dia berani menghadapi petir kesengsaraan dengan tubuhnya, tetapi hukuman surgawi, dia benar-benar tidak berani mencoba secara gegabah. Bahkan apakah ia dapat menyerap dan memurnikannya harus ditentukan setelah menerimanya. Pupil mata leluhur keluarga Gu mengecil, tak berani mengalihkan pandangannya, selalu siap menghadapi akhir hukuman surgawi itu, ia akan menyerbu maju. Wang Yue dan Liu Qingqing bahkan tidak menyadari telapak tangan mereka basah oleh keringat gugup. Baru saja, berbagai tindakan pertahanan yang dilakukan Gu Changge tidak membuat mereka lebih tenang, malah menunjukkan bahwa bahkan suami mereka tidak percaya diri menghadapi petir kesengsaraan yang mengerikan itu. Kalau tidak, untuk apa repot-repot seperti itu? Sayangnya, saat hukuman surgawi turun, selain Gu Haitang, alam raja sejati, yang lain tidak bisa melihat dengan jelas. Terlalu cepat. Begitu cepatnya bahkan Gu Haitang, sang raja sejati, hanya merasakan kabur sebelum tombak hitam itu menghilang. Ketika muncul kembali, ia menghancurkan ribuan penghalang dan melesat menuju wajah Gu Changge. Pedang terbang kelas abadi menyambutnya. Pada saat ujung pedang menyentuh tombak hukuman surgawi, tidak ada suara apapun. Sebaliknya, keheningan menyelimuti dunia. Dan tombak hukuman surgawi, bagaikan makhluk hidup, menelusuri pedang, dan seketika itu juga naik ke lengan Gu Changge. Itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Bukan hanya permukaannya saja, bahkan meridian dan organ dalamnya pun langsung dipenuhi dengan kekuatan hukuman surgawi. Brengsek, Gu Changge langsung merasakan sakit yang mengancam nyawa menyebar ke seluruh tubuhnya. Tanpa waktu untuk merenung, dia mengaktifkan kekuatan ilahi transendensi dari Tao Bell untuk kedua kalinya. Dentang, dengan berdentingnya lonceng, riak keemasan menyebar ke seluruh dunia. Memanfaatkan momen singkat ini ketika kekuatan hukuman surgawi tidak dapat mengikis organ dalam dan meridiannya, dia buru-buru mencoba membubarkannya dengan energi spiritual. Tetapi tepat pada saat percobaan itu, dia menemukan bahwa setiap kontak energi spiritual dengan kekuatan hukuman surgawi akan ditolak, didorong menjauh. Hanya kekuatan asal petir kesengsaraan yang dikendalikannya nyaris tak mampu menyentuh kekuatan hukuman surgawi hitam, namun mencoba membubarkannya tetap tak tercapai. Mungkin karena hukuman surgawi yang sudah turun, lonceng Tao miliknya bertahan hingga satu napas penuh kali ini. Dan dia membuat gerakan lain. Karena penyebaran tidak mungkin, ia memilih penyempurnaan. Menggunakan asal kesengsaraan surgawinya untuk mengasimilasi kekuatan hukuman surgawi hitam ini. Bagaimanapun, itu tak lain hanyalah sublimasi dari petir kesengsaraan, kondensasi ke tingkat petir kesengsaraan tertentu. Sebelum efek Tao Bell memudar untuk kedua kalinya, dia sudah mulai mencoba menggunakan asal mula kesengsaraan surgawi yang dikendalikannya untuk membungkus kekuatan hukuman surgawi hitam ini, mati-matian mencoba memurnikan mereka untuk digunakannya sendiri. Asal dia bisa menyempurnakannya walaupun sedikit, begitu dimulai, itu akan jauh lebih mudah. Sampai efek kemampuan ilahi bawaan Tao Bell kedua menghilang dalam sekejap, dunia kembali normal. Kekuatan hukuman surgawi hitam yang telah terhenti, sekali lagi mulai berlaku di dalam tubuh Gu Changge, secara aktif mengikis organ-organ internal dan tulang akarnya seperti makhluk hidup. Syukurlah, tulang akarnya telah diangkat ke tingkat yang sangat mengerikan, bahkan ke tingkat yang unik di dunia. Terlebih lagi, dia juga menguasai sejumlah besar asal mula kesengsaraan surgawi, yang membuatnya bisa memanggil kekuatan guntur kesengsaraan sesuka hatinya, dan tubuhnya telah mengembangkan daya tahan yang signifikan terhadap kekuatan ini. Oleh karena itu, meskipun dia merasa tersiksa di bawah kekuatan hukuman surgawi, tidak ada risiko langsung untuk binasa. Meski begitu, rasa sakit yang dibawa oleh hukuman surgawi, bersama dengan penekanannya terhadap kekuatan guntur kesengsaraan yang sedikit lebih rendah, membuatnya mustahil baginya untuk menyempurnakannya. Jika ini terus berlanjut, satu-satunya hasil yang bisa didapat adalah menunggu kematian. Hanya ada satu kesempatan tersisa. Begitu bakat transendensi dari lonceng Tao ketiga diaktifkan, kekuatan hukuman surgawi akan berhenti sejenak.
Jika bahkan sebagian kecil saja dapat disempurnakan dalam waktu satu tarikan napas, itu akan membalikkan keadaan. Gu Changge menggertakkan giginya dan menghitung dalam hatinya, tetapi dia tahu dia tidak bisa tergesa-gesa. Dengan hanya satu kesempatan tersisa, dia membutuhkan waktu terbaik. Bagaimanapun, kekuatan hukuman surgawi belum cukup untuk berakibat fatal. Dia terus-menerus memantau kondisi di dalam tubuhnya sementara kekuatan guntur kesengsaraan internalnya berusaha sekuat tenaga menahannya, menunggu sesaat. Ini, Santo Gu, apakah dia berhasil menangkis hukuman surgawi? Tidak terluka di bawah hukuman surgawi. Para kekuatan besar dari domain utara yang menyaksikan melihat Gu Changge, setelah menerima tombak hukuman surgawi, duduk bersila di udara dengan hanya sesekali lengkungan kekuatan hukuman surgawi hitam berkelebat di sekujur tubuhnya. Dalam pemahaman mereka, tidak banyak yang tahu tentang keberadaan hukuman surgawi. Melihat dia tidak jatuh dan awan kesengsaraan di atas telah lenyap, sebagian besar berasumsi Gu Changge telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Petik 2. Namun leluhur keluarga Gu mengerutkan kening pada saat ini, dan setelah memastikan aura kesengsaraan surgawi telah menghilang, dia melangkah dan muncul 100 meter di sampingnya. Liu Qingqing dan Wang Yue juga memperhatikan tindakan leluhur dan memastikan bahwa mendekatnya aman. Mereka segera berubah menjadi seberkas cahaya, menuju ke arah suami mereka. Tunggu, jangan terlalu dekat. Tepat saat kedua sosok itu hendak mendekati Gu Changge, Gu Haitang menghentikan mereka dengan energi spiritual, mengerutkan kening saat berbicara. Leluhur, bagaimana keadaan suami sekarang? Liu Qingqing, penuh perhatian, melirik suaminya yang duduk di kehampaan. Melihat alisnya yang berkerut dan sesekali rasa sakit, dia dengan gugup membungkuk kepada leluhur keluarga Gu dan bertanya. Wang Yue juga menatap sosok yang penuh kesusahan itu, tidak dapat mengalihkan pandangannya. Tangannya secara naluriah mencengkeram jubah kaisar. Mendengar Liu Qingqing bertanya kepada leluhur, dia juga menoleh untuk mencari jawaban yang meyakinkan. Dia, situasinya sangat istimewa sekarang. Hukuman surgawi sebelumnya, jika orang tua ini yang menerimanya, aku pasti sudah binasa dan berubah menjadi debu yang berserakan di seluruh langit dan bumi. Tetapi dia secara alami memiliki daya tahan terhadap kekuatan semacam itu, dan terlebih lagi, pemuda ini memiliki perawakan anti-surgawi, yang masih menolak kekuatan hukuman surgawi itu. Tetapi, kecuali dia dapat menyempurnakan kekuatan itu, hasilnya tidak dapat diubah. Leluhur keluarga Gu menatap mereka. Setelah hening sejenak, dia mengangkat tangannya untuk menciptakan penghalang dan mengatakan kebenaran. Apa? Wang Yue tersentak kaget, tidak dapat menahan diri setelah mendengar kata-kata leluhur. Petik 2. Petik 2. Liu Qingqing membuka mulutnya tetapi tidak bersuara. Setelah terdiam beberapa saat, dia kembali menatap sosok yang duduk di kehampaan. Sambil menghadap ke arah lain, dia berkata, saya percaya pada suami. Karena tidak sepenuhnya tanpa kehidupan, pasti ada jaminan besar bagi suami. Lagi pula, mukjizat yang dilakukan suami manakah yang tidak bisa disebut mukjizat? Ya, tuan suami pasti baik-baik saja. Wang Yue berpegang teguh pada kata-katanya seperti tali penyelamat, bergegas untuk menyetujui, namun suaranya sedikit bergetar. Petik 2. Petik 2. Gu Haitang melirik Liu Qingqing dalam diam, lalu kembali menatap pemuda itu. Ya, kalau anak muda ini, selama ada kesempatan, kita harus percaya padanya. Akan tetapi, kendati sudah merasa nyaman, gejolak hatinya tidak kunjung reda sedikit pun. Tidak seorang pun berani mempertaruhkan kesempatan tipis itu, karena itu adalah hal yang tidak dapat ditanggung oleh keluarga Gu. Sama seperti kekuatan besar domain utara yang penasaran dengan percakapan ketiganya dan situasi Sein Gu. Para tetua keluarga Gu, masing-masing dengan wajah tegang, menatap tuan muda dan hanya bisa memilih untuk mempercayainya, sebab mereka tidak dapat memberikan bantuan apapun, kecuali berdoa untuknya dalam hati mereka. Tiba-tiba, niat pedang mengiris langit, menghancurkan ruang hampa. Para penonton menyaksikan dengan tercengang dan terkejut ketika niat pedang itu tampaknya muncul entah dari mana dari kehampaan. Lalu, mereka menyaksikan seorang tetua berbadan kekar melangkah keluar dari celah spasial itu. Kekuatan besar yang mampu melintasi kehampaan. Setidaknya di alam raja sejati, sama seperti leluhur keluarga Gu. Sepertinya seseorang dari Tanah Suci Sekte Pedang Negara bagian tengah telah tiba. Memang benar, karena Tuan Muda Gu sekarang memiliki status yang tinggi di Tanah Suci Sekte Pedang, bagaimana mungkin Sekte Pedang tinggal diam setelah menerima berita ini? Sebagaimana kekuatan-kekuatan besar domain utara itu berseru. Ye King bahkan tidak melirik mereka, tatapannya tertuju pada murid terhormatnya Gu Changge, saat dia melangkah di samping leluhur keluarga Gu. Masalah apa yang dialami anak ini? Melihat lengkungan kekuatan hukuman surgawi hitam sesekali berkedip di atas Gu Changge, bahkan Ye King merasakan hawa dingin di kulit kepalanya, sudut matanya berkedut tak terkendali. Silakan, senior, ulurkan tanganmu untuk membantu. Leluhur keluarga Gu tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi saat ini, hanya menyadari bahwa orang ini pastilah penguasa alam abadi tanah milik pemuda itu.
Tidak peduli meskipun mereka berada di bawah pengawasan domain utara, dia hanya menangkupkan tangannya dan membungkuk memberi hormat. Menyaksikan tindakan leluhur, Liu Qingqing dan Wang Yue pun tidak bodoh, siapapun yang bisa disapa sebagai senior oleh leluhur tidak diragukan lagi adalah penguasa alam abadi tanah di belakang suami mereka. Tanpa ragu, keduanya pun membungkuk dan memohon, "Tolong, senior, selamatkan suami kami." Banyak kekuatan besar yang mengamati di domain utara tercengang oleh pemandangan ini. Bahkan leluhur keluarga Gu harus memanggil kehadiran ini, senior. Tampaknya mereka terlalu konservatif dalam tebakan mereka. Ini bukan alam raja sejati, ini jelas merupakan keberadaan alam abadi tanah. Kehadiran yang bahkan orang-orang di domain utara belum pernah melihatnya. Di dunia ini, bahkan di negara bagian tengah, ini sudah merupakan kekuatan besar tingkat atas, jika dia mau, dia bisa melenyapkan domain utara dengan sedikit usaha. Dikatakan bahwa pada levelnya, tindakannya akan melibatkan pertempuran dengan Outer Heaven Void. Kalau tidak, jika dua dewa tanah bertarung, bahkan negara bagian tengah akan hancur. Tidak pernah menyangka, dalam hidup ini, orang tua bodoh ini masih memiliki kesempatan untuk melihat dewa tanah secara langsung. Ini memang berkat keberuntungan Tuan Muda Gu. Sekarang dewa tanah sudah datang sendiri, Tuan Muda Gu pasti aman dan sehat. Semua orang menatap dewa tanah dengan mata penuh hormat. Sayangnya, saat ini Ye King merasa sangat gelisah. Bagaimana pemuda ini berhasil memanggil hukuman surgawi? Bahkan dia tidak akan mampu melakukan hal tersebut, sekalipun dia membuktikan kemanusiaannya di masa mendatang, yang akan ada hanyalah kesengsaraan surgawi yang lebih kuat. Hukuman surgawi dan kesengsaraan surgawi, meski hanya berbeda satu kata, sangatlah berbeda. Kesengsaraan surgawi hanyalah malapetaka yang dibawa oleh surga, jika seseorang berhasil mengatasinya, surga akan membalasnya dengan pahala keberuntungan. Tetapi hukuman surgawi terjadi karena surga tidak dapat menoleransi keberadaan seseorang, tampaknya surga hanya ingin memusnahkan dan memadamkan makhluk hidup ini. Namun pemuda ini bertahan dari hukuman surgawi. Tidak langsung menjadi abu. Saya, Ye King, dihadapkan dengan permohonan leluhur keluarga Gu dan pasangan Taois pemuda itu, membuka mulutnya tetapi tidak dapat menemukan kata-kata. Bagaimanapun juga, meskipun kekuatannya luar biasa, dia memang seorang dewa tanah. Tetapi jangankan hukuman surgawi, dia bahkan tidak bisa mengganggu kesengsaraan surgawi, jadi bagaimana dia bisa menyelamatkan Gu Changge sekarang? Setelah mengamati dengan seksama kondisi Gu Changge, Ye King tiba-tiba tersentak, matanya berbinar saat dia berkata kepada ketiganya. Anak muda ini diberkati, tenang saja. Baginya, ini mungkin masih merupakan sebuah kesempatan. Dengan persepsi seorang dewa tanah, dia telah memahami niat Gu Changge. Dia pertama-tama membungkus kekuatan hukuman surgawi dengan energi spiritualnya. Kemudian dia mencoba mengasimilasinya dengan kekuatan guntur kesengsaraan berulang kali. Karena merasa pendekatan ini sulit, dia mengubah metodenya, menggunakan energi spiritual untuk melindungi organ-organnya dan meridian tulang akar sambil mencoba memisahkan seutas benang dari kekuatan hukuman surgawi, membungkusnya dengan kekuatan guntur kesengsaraan dalam upaya untuk mengasimilasinya. Tindakan berani ini membuat Ye King, dewa pedang King Lian yang terkenal dari negara bagian tengah, benar-benar terkejut. Daripada memikirkan cara menghalangi kekuatan hukuman surgawi, bahkan mengorbankan dirinya untuk ditukar dengan kehidupan. Dia benar-benar mempertimbangkan, menguasai kekuatan hukuman surgawi. Jika ada orang lain yang melakukan ini, Ye King akan langsung kembali ke Sekte Pedang Negara bagian tengah, dan tidak menemukan alasan untuk terus menonton. Memurnikan hukuman surgawi adalah mencari kematian di dalam mencari kematian. Tapi Gu Changge sangat istimewa dan unik. Dia telah menyempurnakan kesengsaraan surgawi, sebagai satu-satunya yang menguasai guntur kesengsaraan, usahanya untuk menyempurnakan hukuman surgawi mungkin saja bisa terwujud. Mendengar kata-katanya, leluhur keluarga Gu, Liu Qingqing, dan Wang Yue juga menghela napas lega. Mereka tidak menyadari keadaan Gu Changge saat ini, tetapi mereka paham bahwa kata-kata Dewa Tanah kemungkinan besar akurat. Bahkan kekuatan besar tingkat atas dunia ini yang memberi tahu mereka untuk tenang saja membuat mereka agak tenang. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, tatapan Ye King yang sebelumnya penuh harapan tampak semakin serius. Alisnya bahkan sedikit berkerut, jari-jarinya tanpa sadar menggosok. Senior, apa keadaan suami tidak baik? Liu Qingqing memperhatikan perubahannya, mengerutkan bibirnya, dan bertanya dengan cemas. Dia sudah mencoba cukup lama. Tidak ada pengaruhnya, dan jika ini terus berlanjut, penipisannya akan semakin besar. Ye King tidak menyembunyikan apapun, langsung menyatakan situasi Gu Changge. Mendengar kata-katanya, wajah Wang Yue langsung memucat, dia yang tadinya baru saja dinobatkan menjadi permaisuri, kini dihadapkan pada ketidakberdayaan dan kekhawatiran. Di sisi lain, Liu Qingqing hanya mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa lagi, tetap memiliki kepercayaan yang teguh kepada suaminya, percaya bahwa Gu Changge pasti tidak memiliki masalah meskipun apa yang mungkin dikatakan oleh seorang dewa tanah. Seseorang yang katanya tidak bisa berkultivasi, sekarang menjadi orang nomor satu yang tak terbantahkan di domain utara, apakah ini akan berakhir hari ini?
Mengenai Gu Changge, seiring berjalannya waktu dan usaha yang terus-menerus, hatinya perlahan tenggelam. Tak ada cara untuk menyempurnakannya, bahkan setengah asimilasi dengan kekuatan guntur kesengsaraan pun tidak. Dengan meningkatnya pengeluaran dari waktu ke waktu, ini bukanlah solusi. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, haruskah dia memanfaatkan keadaan yang tidak terpengaruh saat ini untuk memprovokasi bakat lonceng Tao ketiga dan berjudi. Tepat saat dia hendak memutuskan, bersiap menggunakan bakat Tao Bell terakhir dan berjudi, indera keilahiannya tiba-tiba menangkap suatu pemandangan aneh di dalam. Tanda dao emas gelap pada setiap tulang tampak bernafas, berkedip-kedip seolah hidup. Bahkan saat fokus pada kekuatan hukuman surgawi sebelumnya, dia tidak menyadari pemandangan luar biasa ini. Yang lebih aneh lagi, kekuatan hukuman surgawi yang hitam memenuhi organ-organnya dan bahkan meridiannya, namun tulang-tulangnya yang berkilauan dengan kitab suci Tao tidak menunjukkan jejaknya. Mungkinkah kitab suci Tao ini menekan kekuatan hukuman surgawi? Gu Changge merenung saat ia mulai bereksperimen, melonggarkan kendalinya, membiarkan seutas kekuatan hukuman surgawi terlepas, mengarahkannya ke sebuah tulang. Penindasan yang dibayangkan tidak terjadi, sebaliknya, Gu Changge sangat gembira. Benang kekuatan hukuman surgawi itu setelah merasakan tanda dao, mulai menjauh. Akan tetapi sebelum ia dapat melarikan diri, di tengah-tengah tanda dao yang berkelebat, sebuah kekuatan tak terlihat menarik kekuatan hukuman surgawi itu secara langsung. Dengan kilatan lain, kekuatan paling mengerikan di dunia yang tak terpecahkan itu, kekuatan hukuman surgawi, diserap sepenuhnya oleh tanda dao, tidak ada jejak yang tersisa. Jika cukup banyak yang diserap, aku mungkin langsung menguasai kekuatan hukuman surgawi. Bersamaan dengan itu, Gu Changge merasakan sensasi unik, untuk pengujian, benang itu terlalu tidak penting, tetapi telah diserap oleh kitab suci Tao tulang akar, metode ini pasti layak. Mungkin karena melewati ambang batas tulang akar 2000, membawa bakat baru. Dengan rencana, dia tidak membuang waktu. Sekali lagi mengendalikan energi spiritual batinnya, melepaskan sekitar 10 kali kekuatan hukuman surgawi dari benang itu, mengirimkannya ke dekat kitab suci Tao tulang akar terdekat. Benar saja, efek penyerapan khusus dipicu sekali lagi. Meskipun 10 kali lipat dari benang sebelumnya, hanya setelah kontak langsung disempurnakan dan diserap oleh kitab suci Tao. Gu Changge merasakan manfaatnya lebih jelas, hanya dengan terus menyempurnakan penyerapan dan kekuatan hukuman surgawi, dialah yang bisa mengendalikannya. Terlebih lagi, sambil menyempurnakan dan menyerap kekuatan hukuman surgawi ini, perkembangan alamnya meningkat, hampir menembus alam pemusnahan tingkat menengah. Ini hanya porsi yang sudah disempurnakan. Dibandingkan dengan kekuatan hukuman surgawi di dalam, jumlahnya hanya sekitar 1/10.000. Jika sepenuhnya disempurnakan, tidak hanya menguasai kekuatan paling mengerikan di dunia, dia mungkin setidaknya bisa menerobos ke alam pemusnahan tahap akhir. Kekuatan hukuman surgawi belaka, biarkan pewaris suci ini menyempurnakannya. Karena sudah dipastikan bahwa kitab suci Tao emas di tulang akar dapat menyerap dan memurnikan kekuatan hukuman surgawi dengan sempurna, Gu Changge juga mulai berangsur-angsur menjadi lebih berani. Meskipun ia masih perlu terus-menerus menggunakan energi spiritual dan kekuatan petir kesengsaraan untuk mengendalikan kekuatan hukuman surgawi di dalam tubuhnya agar tidak mengamuk, ia dapat secara bersamaan mengarahkan kekuatan hukuman surgawi ke kitab suci Tao tulang akar. Namun untuk kekuatan jiwa ilahinya saat ini, itu sama sekali bukan tugas yang sulit. Pada percobaan ketiga, dia hanya melepaskan sekitar 1/1000 kekuatan hukuman surgawi di tubuhnya, mengarahkannya ke kitab suci Tao tulang akar terdekat. Pada saat mendekati kitab suci Tao emas di tulang akar, kekuatan hukuman surgawi langsung diserap, seperti setetes air yang jatuh ke pasir, menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Itu berubah menjadi kekuatan Gu Changge sendiri, dan alamnya juga meningkat karenanya. Hampir sampai, tinggal sedikit lagi. Merasakan peningkatan di alamnya, Gu Changge merasa sedikit gembira. Sekarang bukan hanya bahayanya yang berkurang, tetapi kerajaannya bahkan menerima peningkatan yang signifikan. Dia tidak lagi terus meningkatkan jumlah kekuatan hukuman surgawi yang diserap setiap kali. Pada tingkat ini, dalam waktu kurang dari 2 jam, dia akan mampu memurnikan semua kekuatan hukuman surgawi, dengan mengutamakan stabilitas. Saat beberapa helai kekuatan hukuman surgawi diserap oleh kitab suci Tao tulang akarnya, auranya juga mengalami transformasi. Aura yang sebelumnya berada pada tahap awal alam pemusnahan tingkat ke-9 mulai naik lapis demi lapis, terus menguat. Hal itu bahkan menyebabkan para petarung yang menyaksikan dari jauh di domain utara di alam gerbang surgawi kelas 8 merasakan sedikit tekanan, mengingat mereka berada lebih dari 200 mil jauhnya dari Gu Changge saat itu. Tak lama kemudian, aura alamnya mencapai tahap pertengahan alam pemusnahan tingkat ke-9. Saat menyempurnakan kekuatan hukuman surgawi, terobosan alamnya terjadi secara alami. Tuan muda Gu ini benar-benar menakutkan. Bahkan dari jarak 200 mil, lelaki tua ini merasa merinding. Sensasi yang ditimbulkan saat menghadapi kekuatan besar alam pemusnahan tingkat ke-9 sebelumnya jauh lebih tidak menakutkan daripada tuan muda Gu ini. Kekuatan rilemnya yang sebenarnya mungkin sudah melampaui rilem sage biasa.
Kekuatan besar di wilayah utara, merasakan perubahan aura Gu Changge, berseru keheranan, sekaligus menyadari bahwa Tuan Muda Gu ini kemungkinan besar telah menyelesaikan krisis. Kalau tidak, bagaimana seseorang bisa menerobos alam dalam situasi semacam itu? Anak baik. Awalnya, Ye King yang tadinya mengerutkan kening dan merasa gelisah, menjadi gembira dan mengeluarkan teriakan pelan tanda terkejut saat merasakan perubahannya. Pandangannya tertuju pada Gu Changge, yang mampu memahami kitab suci Tao di tulang akarnya yang terus-menerus memurnikan untaian kekuatan hukuman surgawi. Pemandangan ini benar-benar membuat Dewa Tanah ini tercengang. Itu adalah kekuatan hukuman surgawi. Itu adalah kekuatan yang paling mengerikan di dunia ini, jauh melampaui keberadaan kekuatan guntur kesengsaraan. Anak ini benar-benar bisa memurnikan dan menyerapnya. Dia benar-benar monster. Suamiku, dia, Liu Qingqing dan Wang Yue, yang alamnya sudah di kelas 7, tidak dapat memahami banyak hal, hanya merasa bahwa suami tampaknya telah membuat terobosan. Terobosan seperti itu dalam situasi ini jelas merupakan hal yang baik. Namun bagaimana tepatnya hal itu dicapai tidak jelas bagi mereka, jadi mereka hanya bisa dengan gugup bertanya kepada Master Alam Abadi Tanah Suami sambil membungkuk memberi hormat. Anak ini, sungguh diberkati dan beruntung. Kali ini dia tidak hanya menyelesaikan krisis, tetapi baginya, ini juga merupakan kesempatan ajaib yang sangat besar. Ini adalah kesempatan ajaib yang unik di dunia ini, bahkan saya tidak bisa iri. Ye King tidak berbicara lebih jauh, hanya menatap tajam ke arah Gu Changge tanpa gangguan apapun, menawarkan kepastian santai kepada keduanya. Pemuda ini sebelumnya telah menyempurnakan petir kesengsaraan dan menguasai kekuatan petir kesengsaraan. Sekarang dia mulai menyempurnakan hukuman surgawi, bukankah itu berarti dia mungkin menguasai kekuatan hukuman surgawi di masa mendatang? Betapa menakjubkan. Lupakan tentang menghadapi musuh di alam yang sama, bahkan untuk seseorang seperti dia di alam abadi tanah, meskipun menghadapi kekuatan guntur kesengsaraan milik pemuda itu tidak akan menimbulkan tekanan dan bahkan tampak mudah, mengingat perbedaan alam dan kekuatan. Tapi jika itu hukuman surgawi, sekalipun dia berada di alam abadi tanah, dia sama sekali tidak berani menyentuhnya. Hal itu sudah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan aturan, tidak terkait dengan alam. Sekali tersentuh ia ibarat parasit di tulang, kecuali bila terus-menerus ditekan dengan energi spiritual, ia akan terkikis seluruhnya, berubah menjadi debu dan lenyap di telan dunia. Sekalipun itu adalah helaian kecil, hukuman surgawi tetaplah hukuman surgawi, bahkan alam abadi tanah pun tidak dapat menghilangkannya, hanya dapat menekannya di dalam tubuh, namun terus-menerus menekan sehelai kekuatan hukuman surgawi bukanlah hal yang menyenangkan. Kesempatan ajaib yang hebat, ciptaan yang hebat. Setelah mendengar perkataan Dewa Tanah, Wang Yue akhirnya menghela napas lega. Perlahan-lahan dia melepaskan tangannya yang terkepal, dia baru menyadari telapak tangannya penuh keringat. Asalkan suami tidak terluka, bahkan Liu Qingqing, yang selalu terlihat sangat tenang, menghela napas panjang lega. Betapapun besar kepercayaannya kepada suaminya, situasi sebelumnya sungguh menakutkan, membuatnya tidak punya pilihan selain percaya kepada suaminya tanpa syarat, tanpa alternatif lain. Kesempatan ajaib yang luar biasa, ciptaan yang luar biasa, dia tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, yang dia tahu hanya jika suaminya aman dan sehat, itu sudah cukup. Baiklah, masih baik-baik saja. Leluhur keluarga Gu yang selama ini dia menjaga, akhirnya juga rileks. Jika pemuda ini benar-benar mengalami kecelakaan, dia tidak akan tahu bagaimana keluarga Gu harus meneruskan rencananya. Saat ini, seluruh keluarga Gu sangat menghormati tuan muda ini, dan berharap dapat menemani tuan muda ke negara bagian tengah. Seiring berjalannya waktu, pikiran Gu Changge sepenuhnya tenggelam dalam penarikan kekuatan hukuman surgawi yang terus-menerus terhadap kitab suci Tao. Di tengah-tengah 2 jam, kekuatan hukuman surgawi yang awalnya merajalela di tubuhnya telah disempurnakan menjadi sekitar setengahnya. Sementara itu, aura wilayah kekuasaannya terus meningkat selama ini, bahkan samar-samar mendekati tahap akhir alam pemusnahan tingkat ke-9. Selain itu, dia bahkan bisa merasakan bahwa dia tampaknya telah mengembangkan perlawanan terhadap kekuatan hukuman surgawi ini. Mirip seperti saat pertama kali dia menyempurnakan petir kesengsaraan. Bahkan jika dia membubarkan energi spiritual yang mengendalikan kekuatan hukuman surgawi dan membiarkannya mengamuk di dalam dirinya, itu tidak akan lagi menyebabkan bahaya apapun. Tepat saat dia sedang mempertimbangkan apakah akan mencobanya, tiba-tiba kitab suci Tao di tulang akarnya mulai berkedip-kedip tak terduga. Kitab suci Tao yang emas tampak agak tidak sabar. Tanpa diduga, tanpa menunggu Gu Changge mengeluarkan kekuatan hukuman surgawi lagi, ia malah secara proaktif mulai menyerap kekuatan hukuman surgawi yang tersisa. Melihat situasi ini, Gu Changge segera membubarkan energi spiritual dan kekuatan petir kesengsaraan yang mengendalikan kekuatan hukuman surgawi. Seperti yang diharapkan, saat dia mencabut batasan pada kekuatan hukuman surgawi. Kekuatan hukuman surgawi itu sama sekali tidak dapat menyakitinya, dan malah merasakan kepanikan seakan-akan sedang menghadapi musuh bebuyutan, yang berusaha bersembunyi di dalam dirinya.
Bahkan ingin meninggalkan tubuhnya. Sayangnya, kitab suci Tao berwarna emas pada tulang akar, yang seperti bernapas, tampaknya tidak memberinya kesempatan. Ini adalah obat mujarab yang hebat, bagaimana mungkin itu dilepaskan? Hanya dalam 3-5 tarikan napas, separuh dari kekuatan hukuman surgawi yang masih tersisa di dalam dirinya telah lenyap sepenuhnya, terserap sepenuhnya oleh kitab suci Tao emas kuno. Pada saat yang sama, aura kerajaannya meningkat dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia telah menembus tahap akhir alam pemusnahan kelas 9. Dan masih belum habis kekuatan hukuman surgawi yang disempurnakan kali ini. Auranya terus meningkat. Melihat ini, Ye Qing, seorang dewa tanah, terus-menerus berseru dengan takjub. Anak ini, benar-benar monster. Aku menganggap diriku sebagai seorang jenius terbaik di era ini, tetapi dibandingkan dengan anak ini, aku tampak seperti seorang kultivator pemula. Mengalami musibah yang mematikan seperti hukuman surgawi, tidak hanya mengubah bahaya menjadi keselamatan tetapi juga menggunakan kekuatan hukuman surgawi untuk menerobos 3 alam. Bagaimana para petani lain dapat membela kasus mereka? Mata Ye Qing bersinar terang, menatap sosok yang tengah bermeditasi, tak henti-hentinya berseru penuh keheranan. Beliau, yang berada di alam abadi tanah, dulunya merupakan tokoh terkemuka pada suatu zaman, juga salah satu dari segelintir kekuatan besar teratas di zaman sekarang. Namun ketika berhadapan dengan muridnya yang beruntung ini, apa yang disebut keunggulannya sebagai dewa tanah hilang. Orang ini, benar-benar menantang surga. Tetapi dibandingkan dengan menerobos 3 alam, apa yang lebih dia pedulikan adalah apakah anak ini sungguh-sungguh dapat menguasai kekuatan hukuman surgawi itu. Itu adalah kekuatan yang bahkan lebih mengerikan daripada petir kesengsaraan. Jika seseorang dapat menguasainya, betapa dahsyat tontonan yang akan diciptakannya. Tetapi dia tidak mau membagi kata-kata itu dengan orang lain, karena takut orang lain akan mengetahuinya dan merusak rencana rahasia anak ini untuk menyembunyikan kartu asnya. Meskipun Liu Qingqing dan Wang Yue bingung karena kabut, mereka mengerti bahwa suami mereka aman dan bahkan menuai keuntungan. Mereka pun benar-benar santai, fokus memperhatikan suaminya, menunggu dia bangun. Menerobos 3 alam, bahkan jantung leluhur keluarga Gu pun tak kuasa menahan diri untuk tidak berdebar kencang setelah mendengar hal itu. Bukankah ini berarti bocah canggih ini bisa langsung menerobos ke alam pemusnahan tingkat kesempurnaan 9 kali ini? Dia tidak jauh dari alam sage. Serangan anak ini dari tahap awal alam pemusnahan kelas 9 sudah memancarkan kekuatan alam raja sejati. Begitu dia berhasil menembus alam petapa, membayangkan kekuatan bertarungnya yang sesungguhnya sungguh mengerikan. Pada saat itu, keluarga Gu akan benar-benar berdiri kokoh di negara bagian tengah. Bahkan kekuatan besar dari domain utara yang mengawasi lebih dari 200 mil jauhnya sekali lagi merasakan gelombang tekanan yang lebih mengerikan. Menyebabkan ekspresi mereka berubah secara dramatis. Ini, apakah Tuan Muda Gu berhasil menerobos lagi? Baru saja dia dalam bahaya besar, bagaimana dia tiba-tiba bisa menembus 2 alam? Memang benar, jurang pemisah antara manusia terkadang bisa lebih besar daripada jurang pemisah antara manusia dan anjing. Tuan Muda Gu, putra kebanggaan surgawi yang luar biasa, bahkan dalam situasi berbahaya dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan, dan bahkan bangkit dari kematian untuk mencapai kemajuan alam. Sama seperti para ahli kelas 8 dari domain utara bertanya-tanya. Aura Gu Changge sekali lagi melonjak beberapa kali lipat lebih tinggi. Langsung menerobos ke kesempurnaan alam pemusnahan kelas 9. Aura yang dipancarkannya, meski tidak berada di alam sage, membawa kekuatan penindas yang bahkan lebih mengerikan daripada alam sage. Beberapa ahli alam gerbang surgawi kelas 8 dari domain utara yang jaraknya lebih dari 200 mil bahkan menjadi pucat. Terlalu menakutkan. Saya bahkan merasa seperti sedang menyaksikan binatang buas purba. Terobosan lagi. Pada saat ini, aura Tuan Muda Gu sendiri telah melampaui kengerian binatang buas kuno yang berubah menjadi petir kesengsaraan. Nomor 1 di wilayah utara, tidak diragukan lagi. Banyak sekali pendekar dari wilayah utara, pada saat ini, sungguh-sungguh yakin, tidak punya pikiran lain kepada Gu Changge, Tuan Muda dari keluarga Gu, pewaris suci yang utama dari Sekte Pedang, dan orang nomor 1 di wilayah utara, yang tersisa hanya rasa kagum di hati mereka. Bahkan ketiga orang bijak keluarga Wang di kota kekaisaran dan makam kekaisaran pun mengalami perubahan ekspresi berulang kali. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menghela nafas, nasib keluarga Wang kita belumlah hancur. Untungnya, sungguh beruntung. Mereka tidak berani membayangkan bagaimana keluarga kerajaan domain utara akan menghadapi monster seperti itu jika bukan karena hubungan dengan gadis kecil Wang Yue. Saat itu, apa alasan keluarga Gu untuk tidak membasmi keluarga kekaisaran? Suami, sangat kuat. Liu Qingqing dan Wang Yue, karena hubungan mereka relatif dekat, merasakan tekanan yang berasal dari suami mereka dengan sangat jelas, sampai-sampai mereka hampir tidak dapat menahannya. Selain terkejut, keduanya pun mundur beberapa langkah tanpa sadar. Untungnya, Ye Qing menyadari situasi tersebut dan dengan lambaian tangannya, memasang penghalang untuk melindungi keduanya dari tekanan. Sudah waktunya bangun. Mata Ye Qing berbinar saat dia berbicara dengan lembut.
Mendengar ini, leluhur keluarga Gu mengeluarkan beberapa botol ramuan dari cincin luar angkasa, masih tidak yakin dengan kondisi tuan muda saat ini. Meskipun telah mencapai kesempurnaan alam pemusnahan, dia mungkin baru saja terluka, jadi akan lebih baik jika meminum eliksir. Tidak perlu, dia dalam kondisi sangat baik sekarang. Bahkan kamu akan kesulitan menahan satu pukulan darinya. Menyadari tindakan leluhur keluarga Gu, Ye Qing dengan santai berkomentar tanpa menoleh. Wajah leluhur keluarga Gu berubah canggung mendengar kata-kata ini, dan dia dengan malu menyimpan ramuan itu. Karena kekuatan besar tanah abadi ini telah berbicara, itu pasti tidak akan salah. Namun, dirinya sendiri merupakan seorang true monarch realm great power. Sekarang dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari tuan muda ini. Mengingat pedang tadi, tuan muda ini telah menerobos 3 alam secara berturut-turut, jadi tampaknya dia benar-benar tidak dapat menahannya. Mengatakan dia tidak dapat menahan satu pukulan pun mungkin merupakan cara tetua alam abadi ini untuk menjaga harga dirinya. Jika dia benar-benar menerima pukulan, alam raja sejati ini mungkin akan mati. Saat mereka mendesah penuh emosi, siluet yang duduk di udara perlahan membuka matanya. Cahaya ilahi bersinar di matanya sebelum dengan cepat menjadi terkendali dan dalam. Sekilas, bagaikan meliputi galaksi, membuat orang kehilangan jati dirinya. Alam pemusnahan kelas 9. Kesempurnaan. Gu Changge membuka matanya dan berdiri, sambil melenturkan lehernya, mengangkat tangannya untuk merasakan kekuatannya yang meningkat pesat, tak mampu menyembunyikan kegembiraan dalam tatapannya. Dengan pikirannya, dia memanggil panel sistem. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 2002. Pemahaman, 1951. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian Kaisar Naga, teknik dingin surgawi, teknik Suan Huang Langit dan Bumi, teknik Ki Ungu ke Timur. Alam pemusnahan kesempurnaan 31/100. Keterampilan ilahi, dihilangkan. Bakat, transendensi, perlindungan, murid Tao, Fatian Xiangdi, nafas tersembunyi, api naga. Poin atribut, 1.263.300.000. Root Bond telah berhasil menembus ambang batas 2000. Walaupun tidak ada kemampuan ilahiyah bawaan baru yang muncul di panel, dia tahu bahwa efek dari penyempurnaan dan penyerapan kekuatan hukuman surgawi dari kitab suci Tao tadi adalah karena adanya terobosan lebih dari 2000 di tulang akar. Selain itu, efeknya sama sekali tidak terbatas pada penyempurnaan hukuman surgawi. Jika dia mau, dia bisa sepenuhnya mengandalkan kitab suci Tao untuk memurnikan semua hal di dunia. Lagi pula, bahkan hukuman surgawi pun tidak dapat menolak sedikit pun, tetapi hanya dapat disempurnakan, selama masih ada energi di dunia ini, dia seharusnya dapat menggunakan kitab suci Tao untuk menyempurnakannya. Alam itu juga telah berhasil menembus kesempurnaan alam pemusnahan, dengan kemajuan yang sudah mencapai 30%. Terobosan ke alam sage melalui kesengsaraan, berdasarkan kultivasi terpencil yang normal, hanya akan menjadi masalah 3 atau 4 bulan paling lama baginya. Namun selain perbaikan pada panel ini, hal yang paling penting adalah dia telah menguasai kekuatan hukuman surgawi. Dia dapat merasakan bahwa hanya dengan satu pikiran, dia dapat memadatkan kekuatan hukuman surgawi seperti memadatkan petir kesengsaraan. Akan tetapi, hal itu tidak dapat dilakukan semudah petir kesengsaraan, ia hanya dapat memadatkan hukuman surgawi yang tampaknya tidak kentara. Lagi pula, kekuatan hukuman surgawi yang disempurnakannya hanya sedikit saja. Melihatnya terbangun, Liu Qingqing dan yang lainnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan segera berkumpul.